Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Der Hauptmann tahun 2017. Film produksi Jerman ini mengisahkan seorang tentara Jerman bernama Willi Herold yang melakukan desersi atau meninggalkan tugas militernya tanpa izin. Dan karena perbuatannya tersebut, ia diburu dan diincar oleh polisi militer Jerman. Namun sebuah keajaiban datang ketika secara tidak sengaja ia menemukan sebuah seragam perwira Nazi berpangkat kapten yang membuat hidupnya berbalik 180 derajat. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. April 1945 di Jerman, tepatnya 2 minggu sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, terlihat Willi Herold sedang dikejar-kejar oleh polisi militer Jerman karena melakukan desersi atau membelot dari tugas militernya. Tapi beruntung, Herold berhasil bersembunyi dan untuk sementara waktu ia masih selamat. Saat tengah beristirahat, ia melihat tentara Jerman lainnya, sebut saja Miller, yang juga melakukan desersi. Ia pun langsung menolong Miller dan membawanya ke dalam sebuah ruangan kosong. Singkatnya, malam pun tiba. Herold dan Miller yang kelaparan berinisiatif untuk mencuri makanan di rumah warga. Dan sialnya mereka ketahuan saat sedang mencuri telur ayam. Alhasil Miller pun tewas dihabisi oleh para warga. Namun Herold berhasil kabur dan selamat. Ia pun terus berjalan tanpa arah tujuan, hingga akhirnya ia melihat sebuah mobil yang nampaknya mogok. Dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan sebuah seragam perwira Nazi berpangkat kapten. Ia pun langsung memakai seragam tersebut dan bertingkah layaknya seorang perwira Nazi. Ja, sagen Sie mal, was erlauben Sie sich? Was haben Sie gesagt? Was habe ich gehört da? Ja? Vielen Dank. Di saat itu juga terlihat seorang tentara Jerman lainnya bernama Freitag yang langsung memberikan hormat sekaligus melaporkan keadaannya ke Herold. Ia mengira Herold adalah kapten sungguhan. Tanpa menaruh curiga, ia pun langsung menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobil yang mogok tersebut. Mobil pun berhasil diperbaiki dan sebagai imbalan Herold memberikan sebuah apel kepada Freitag. Tidak hanya itu, ia juga menjadikan Freitag sebagai asistennya. Dan tidak lama kemudian Herold menyuruh Freitag untuk mencari tempat penginapan. Setelah cukup lama menempuh perjalanan, mereka akhirnya menemukan sebuah penginapan. Mereka pun bermalam di penginapan tersebut. Pünktlich 35 wecken. Jawohl. Di keesokan harinya, Herold dan Freitag pergi menuju suatu tempat. Namun di tengah perjalanan mereka mendengar ribut-ribut dari salah satu rumah warga. Mereka pun berinisiatif untuk mengeceknya. Dan ternyata di dalam rumah warga tersebut terdapat tentara Jerman lainnya yang sedang menjarah makanan. Tidak hanya menjarah, para tentara tersebut juga menyiksa si pemilik rumah. Herold yang melihatnya seketika langsung menghentikannya dan ia meminta surat tugas dari para tentara tersebut.
Setelah dicek, ternyata ketiga tentara tersebut membelot dari tugas militernya. Dan salah satu tentara bernama Kipinski yang takut akan dihukum karena perbuatannya tersebut meminta kepada Harold untuk memasukkan ia dan teman-temannya ke dalam kesatuan tugas Harold. Tanpa pikir panjang, Harold pun langsung menerimanya dan ia menamai kesatuan tugasnya dengan nama Detachment H. Setelah menjelaskan secara detail mengenai misi yang akan dijalankan, Harold dan pasukannya pun bergegas untuk menjalankan misi tersebut. Saat mereka tengah beristirahat, dua tentara Jerman yang membawa senjata anti pesawat tiba-tiba menghampiri mereka dan meminta untuk bergabung dengan pasukan Harold. Harold pun langsung menerimanya dan kini pasukannya bertambah menjadi total 6 orang. Singkatnya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun sialnya, mobil yang dikendari Fretek dan Harold mogok karena kehabisan bensin. Tidak habis akal, Harold meminta pasukannya untuk menarik mobil tersebut. Nampaknya ia benar-benar memanfaatkan kekuasaannya itu. Namun Kipinski yang sudah sangat kesal seketika langsung meluapkan emosinya kepada Harold. Tapi tiba-tiba datang polisi militer Jerman dan langsung memeriksa seluruh pasukan Harold, termasuk Harold. Raus! Namun saat itu Harold enggan diperiksa. Ia terlihat begitu takut dan panik karena bisa saja penyamarannya sebagai kapten bohongan terbongkar. Ia pun sempat terlibat perdebatan dengan pemimpin polisi militer Jerman yang bernama Kapten Sitzner. Kapten Sitzner meminta Harold untuk menunjukkan surat tugas militernya. Namun Harold tidak mau. Ia mengatakan bahwa dirinya kini sedang menjalankan misi khusus yang diberikan langsung oleh otoritas tertinggi Jerman, yaitu Sang Führer Hitler. Harold juga mengancam akan menulis nama Kapten Sitzner di surat tugas militernya untuk kemudian dilaporkan ke Hitler. Kapten Sitzner seketika terdiam dan akhirnya ia menyuruh pasukannya untuk menurunkan senjata. Kini ia benar-benar percaya bahwa Harold bukanlah tentara pembelot. Harold yang sebenarnya tidak punya tujuan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Kapten Sitzner dengan alasan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai keadaan di belakang garis depan. Kapten Sitzner kemudian mengajak Harold dan yang lainnya menuju kamp tahanan para tentara pembelot. Sesampainya di pos pemeriksaan, mereka bertemu dengan perwira lainnya bernama Kapten Junker. Sedikit informasi, Kapten Junker merupakan perwira yang mengejar-ngejar Harold di awal scene film. Kapten Junker kemudian masuk ke mobil dan ikut menuju ke camp. Di dalam mobil, ia seperti tidak asing dengan wajah Harold. Ia terus memandangi wajah Harold dan itu membuat Harold panik. Namun beruntungnya Kapten Junker tidak benar-benar ingat di mana ia pernah bertemu dengan Harold. Mereka pun akhirnya sampai di kamp tahanan para pembelot. Da kommen Sie. So lange auf Benzin warten. Hey, was predigt denn die Partei? So, und jetzt dürfen wir sie durchfüttern, bis die Justiz hier rein. Wie war gleich der Name? Herold. Hauptmann Willi Herold. Hauptmann Herold. Tidak selang lama, perwira lainnya bernama Schotte yang bertanggung jawab di kamp tersebut datang. Ia kemudian menjelaskan kepada Harold mengenai permasalahan di kamp tersebut, di mana para tahanan banyak yang berbuat onar. Mereka kerap kali kabur dan mencuri bahkan menjarah barang-barang berharga milik warga. Ia dan petugas lainnya sudah sangat muak dan ingin mengakhiri semua itu. Namun mereka tidak punya wewenang dan harus menunggu keputusan pengadilan militer yang tidak kunjung datang. Mereka benar-benar berharap kepada Harold untuk menyampaikan keluh kesah mereka kepada Hitler. Namun mengejutkannya, Harold justru mengatakan bahwa dirinya mungkin bisa melakukan hal yang lebih baik dari sekedar melaporkan hal tersebut kepada Hitler. Kapten Junker dan Schotte yang mendengarnya seketika sangat senang. Tapi masalah lain muncul, di mana saat Harold ingin memeriksa para tahanan di barak tawanan, tiba-tiba Schotte memberitahu bahwa ia tidak memiliki wewenang di barak tersebut dan yang memilikinya adalah perwira lain bernama Hansen yang juga menjabat di pengadilan militer. Dengan begitu luar biasanya, Harold yang mengaku diutus langsung oleh Hitler tanpa ragu langsung memberikan wewenang tersebut kepada Schotte. Setelah mendapat wewenang, Schotte pun mengajak Harold untuk memeriksa para tahanan. Dan di sana Harold langsung menginterogasi para tahanan.
vergewaltigt. Geplündert? Salah satu tahanan yang tidak mau menjawab ketika diinterogasi langsung disiksa secara brutal oleh Kipinski. Setelah itu para tahanan dibawa keluar barak dan nampaknya sesuatu yang buruk akan terjadi di camp tersebut. Dan benar saja, Harold ternyata mulai mengeksekusi para tahanan tersebut. Ia memerintahkan Sute untuk membuat parit yang akan digunakan sebagai tempat eksekusi. Salah satu perwira yang mendengar hal tersebut seketika langsung memberitahu Hansen bahwa para tahanan mulai dieksekusi oleh Harold dan Sute. Hansen yang melihatnya kemudian bergegas menemui Harold dan Sute. Hansen nampak begitu marah dan meminta Harold untuk tidak melakukan tindakan semaunya sendiri. Ia kemudian menghubungi atasannya bernama Dr. Thiel yang bertugas di Departemen Keadilan. Ia melaporkan bahwa ada Kapten Harold di camp tersebut yang mengaku mempunyai wewenang tanpa batas dari sang Führer dan telah mengeksekusi 5 tahanan. Dr. Thiel yang mendengarnya kemudian memerintahkan Harold untuk menunggu hingga esok hari sebelum ia bertindak lebih jauh. Dr. Thiel juga mengatakan bahwa dirinya dan Ketua Jaksa Umum akan datang ke camp esok hari untuk membahas kasus tersebut dan memeriksa surat tugas militer milik Harold. Harold seketika sangat marah. Ia meninggalkan Hansen begitu saja. Hauptmann Herold, Herr Hauptmann. Namun Schulte langsung mengejarnya dan mengatakan ke Harold bahwa dirinya memiliki kenalan seorang Gauleiter yang mungkin bisa membantu mereka untuk menyingkirkan Hansen dan Dr. Thiel. Selang beberapa saat, Schulte menghubungi kenalannya tersebut dan menceritakan semuanya secara detail. Hals- und Beinbruch, dass die Sache gut abläuft. Ivo, das kriegen wir auch alleine hin. Und mich mit der Sache beauftragt. Schlaf, Kindchen, schlaf. Hingga pada akhirnya wewenang di camp tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Harold. Dan kini Hansen maupun Dr. Thiel sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menghentikan Harold. Setelah mendapat wewenang di camp tersebut, Harold pun kembali melanjutkan eksekusi terhadap para tahanan. Hingga malam tiba, eksekusi para tahanan belum juga usai. Harold dan komplotannya benar-benar berambisi untuk menghabisi semua tahanan yang ada di camp tersebut. Di malam berikutnya, Harold mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan mereka membantai para tahanan. Jetzt erstmal zum Wohl. Sagten der Führer lügt nicht. Mereka semua nampak begitu menikmati pesta tersebut. Semua orang larut dalam kegembiraan. Oh, und dann zieh ich meine Unterhose herunter. Und jetzt? Und dann beuge ich mich vor. Und jetzt, so. Die sind richtig gut. Hingga akhirnya terjadi keributan antara Kipinski dengan salah satu petugas camp tersebut. Keributan bertambah parah karena semua orang sudah dalam keadaan abok-abokan. Para penggali parit yang sedang tidur juga ikut menjadi korban. Mereka disiksa dengan begitu brutal oleh Kipinski dan yang lainnya.
Sute dan Harold yang melihatnya seketika langsung menghentikan perbuatan Kipinski dan yang lainnya. Namun Kipinski tidak menurutinya. Ia tetap memukuli penggali parit tersebut dan itu membuat Harold marah. Harold mengumpulkan semua penggali parit yang disiksa tadi dan kemudian mengikat semua penggali parit. Diketahui ternyata para penggali parit tersebut adalah para tentara pembelot. Harold yang sudah sangat muak memerintahkan keempat penggali parit tersebut untuk lari dan kemudian akan ditembak mati. Di keesokan harinya, Sute melapor ke Harold bahwa ia dan pasukannya akan menyisir area setempat untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi para pembelot yang berkeliaran dan mengganggu para warga sipil. Dan tidak lama kemudian Harold dan yang lainnya mengadakan pesta. Ternyata mereka telah melakukan pembantaian besar-besaran terhadap para tahanan di kamp tersebut. Sute dan pasukannya pun kembali ke kamp tersebut. Dan saat akan melapor ke Harold, tiba-tiba hal mengerikan terjadi kepada Sute. Sute pun tewas dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Ternyata para pasukan udara Uni Soviet dan Sekutu mulai menyerangi kamp tersebut. Seketika kamp tersebut pun rata tanpa sisa. Namun lagi-lagi Harold berhasil selamat. Tidak hanya Harold, Fritek, Kipinski dan beberapa pasukannya juga berhasil selamat. Euch beide befördere ich zum Rang des Oberfeldjägers. Hier sind wir durch. Singkatnya, Harold dan pasukannya yang selamat memutuskan untuk menuju kota. Harold kemudian mengatakan kepada para warga yang tengah melintas bahwa ia adalah seorang hakim dan kepala detasemen khusus yang akan mengembalikan hukum dan aturan di kota tersebut. Tidak selang lama, ia dan pasukannya kemudian mengadakan pesta. Saat itu nampak juga para wanita penghibur di pesta tersebut. Dan Harold sepertinya tertarik dengan salah satu wanita penghibur. Namun saat akan berdansa dengan wanita tersebut, Kipinski yang berada di sebelahnya langsung menyerobot wanita tersebut. Dan itu membuat Harold sangat marah. Harold pun langsung menghukum Kipinski dengan begitu sadis. Erschießen. Anlegen. Feuer. Setelah mengeksekusi Kipinski, Harold dan pasukannya kembali melanjutkan pesta. Namun di saat bersamaan, polisi militer Jerman datang dan langsung mengepung Harold beserta pasukannya. Pada akhirnya Harold beserta pasukannya ditangkap. Ia kemudian disidang. Di sidang tersebut nampak juga Kapten Junker menemaninya. Harold dijatuhi hukuman mati. Namun mengejutkannya, Kapten Junker dan salah satu perwira lainnya membela Harold. Bei mir hat sich Herold immer als Offizier verhalten. Er hat ein forsches militärisches Auftreten an den Tag gelegt. Mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan Harold tidaklah salah karena sama sekali tidak merugikan negara. Kapten Junker dan salah satu perwira lainnya malah menyarankan hakim untuk menutup kasus Harold karena kini Jerman sudah kalah dan Berlin sudah dikuasai oleh Uni Soviet dan Sekutu. Di akhir film terlihat Harold yang sedang berusaha kabur dan ia pun akhirnya berhasil kabur. Pada 23 Mei 1945, Harold akhirnya tertangkap oleh Sekutu. Hingga akhirnya pada 14 November 1946, Harold dan 6 kaki tangannya dieksekusi mati. Dan yang mengejutkannya saat itu Harold baru berusia 21 tahun. Dan film pun ram.
Baiklah, itu dia alur cerita film Der Hauptmann. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Ricci pamit, salam Brewokers.